berbagi. Kalian tahu nggak sih, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat pulau-pulau kecil yang masih asing terdengar di masyarakat, khususnya Pulau Belitung. Di sana terdapat salah satu pulau kecil yaitu Pulau Gersik, yang dimana menjadi fokus utama dalam analisis mitigasi bencana. Menurut Kepala BPD Desa Pulau Gersik, wilayah mereka sudah termasuk zona merah dalam bencana alam abrasi. Mau tahu kelanjutannya? Yuk simak video ini. Pulau Gersik adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pulau ini terletak di Selat Gaspar di sebelah barat Pulau Belitung. Di sebelah barat daya Pulau Mendanau dan Pulau Naduk, dan di sebelah timur Pulau Aur. Di sebelah barat desa Pulau Gersik terdiri dari Dusun Pulau Kuil, Dusun Pulau Kalambau, serta ada 4 pulau kosong yang tak berpenghuni, yaitu Pulau Haur, Pulau Kimar, Pulau Bako, dan Pulau Selema. Di sebelah timur terdapat Dusun Pulau Buntar yang dikelilingi 4 pulau kosong. Karena letak geografisnya dekat dengan laut lepas, bahkan bersebelahan dengan alur laut Kepulauan Indonesia I, desa ini sangat beresiko terhadap perubahan cuaca dan iklim. Bahkan setiap harinya, setiap senti area pantai desa Pulau Gersik terus tergerus gelombang laut atau bencana abrasi. Abrasi adalah fenomena terkikisnya wilayah pantai karena faktor alam hingga aktivitas dari manusia. Abrasi memberikan dampak buruk yang besar bagi lingkungan, sehingga diperlukan langkah untuk mencegah terjadinya kondisi tersebut. Menurut data Box, hingga akhir tahun 2021, terjadi 44 kali bencana abrasi pantai di Indonesia. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak bencana lain seperti banjir dan tanah longsor, namun terjadinya abrasi tidak bisa dipandang sebelah mata. Abrasi merujuk pada gambaran mengenai kondisi pengikisan tanah di wilayah pantai atau pada wilayah pesisir. Penyebab utamanya adalah gelombang air dan ombak laut dengan sifatnya yang destruktif. Menurut KBBI, abrasi memiliki pengertian sebagai proses terkikisnya batuan oleh es, air, dan angin yang memiliki sifat merusak. Berdasarkan UU nomor 24 tahun 2007, pengertian abrasi adalah proses pengikisan pada pesisir karena adanya gelombang laut yang dapat merusak. Fenomena pengikisan tanah di pesisir akan menyebabkan berkurangnya wilayah pada daratan pantai. Pengurangan tersebut akan dimulai pada wilayah yang dekat dengan air laut. Apabila abrasi dibiarkan, akan membuat bagian pantai perlahan berkurang dan air laut akan tergenang di beberapa bagian pesisir. Pemerintah Desa Pulau Gersik, Kecamatan Selat Nasik, Kabupaten Belitung, berharap perlunya dibangun pemecah gelombang sepanjang dengan diameter 2.500 meter atau 2,5 km di kawasan pesisir pemukiman penduduk di Desa Pulau Gersik. Hal ini sangat penting agar tidak terkikis dengan air laut akibat gelombang tinggi laut sehingga dapat menahan kawasan rumah-rumah warga. Bapak Mahram selaku Kades Pulau Gersik dan Bapak Lukman selaku Kepala BPD Desa Pulau Gersik menyampaikan bahwa bukan rahasia umum lagi setiap tahunnya sering terjadi air laut yang menerobos rumah warga sehingga menimbulkan dampak terkikisnya dermaga tempat aktivitas warga untuk naik turun kapal. Bahkan ada sekitar 10 rumah warga yang terkena langsung bencana abrasi ini. Jika dilihat dari atas, dulunya Pulau Gersik berbentuk bulat, namun sekarang semenjak terjadinya abrasi, pulau ini sudah agak sedikit lonjong.
Karena hal tersebut, tak sedikit pula warga desa Pulau Gersik memilih untuk pindah ke daerah Tanjung Pandan dengan alasan tak tahan dihantam oleh bencana abrasi. Pihak desa sudah pernah mengusulkan masalah ini lewat musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan hingga Kabupaten Belitung untuk menangani masalah ini, namun belum ada realisasi. Bantuan yang diterima oleh masyarakat Pulau Gersik selama ini hanyalah berupa sembako dan seng untuk rumah mereka yang terdampak abrasi secara langsung. Sudah dari 2016 mereka meminta segera dibangun pemecah gelombang, mengingat jika dibiarkan begitu saja, Pulau Gersik akan perlahan tenggelam. Sangat wajar bila hal seperti itu menjadi perhatian serius dari pihak-pihak terkait pemerintah daerah, provinsi, dan pusat karena penduduk di Pulau Gersik berkisar sekitar 2014 jiwa dengan 640 kakak yang selama ini penyumbang 24 ton ikan dalam bulan sebagai pemasok ikan untuk konsumsi baik dalam daerah maupun luar daerah, serta penghasil pembuat kapal yang dikerjakan nelayan Gersik selanjutnya dipasarkan ke luar daerah seperti ke Pontianak, Kalimantan, Pulau Seribu, Bangka, dan lain-lainnya. Pandangan masyarakat terhadap upaya pencegahan abrasi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa Pulau Gersik menunjukkan rasa kecewa dan keprihatinan. Meskipun pemerintah desa sudah sejak 2016 berupaya mengusulkan pembangunan pemecah gelombang untuk melindungi pemukiman warga. Hingga kini belum ada tindakan nyata dari pemerintah kabupaten maupun pusat. Bantuan yang diberikan hanya sebatas sembako dan seng yang dianggap masyarakat belum menyelesaikan akar permasalahan abrasi itu sendiri. Ketidakhadiran infrastruktur yang mendukung seperti pemecah gelombang membuat masyarakat merasa kurang dilibatkan dan tidak mendapatkan perlindungan yang layak dari ancaman bencana yang terus-menerus mereka hadapi. Kasus bencana alam seperti abrasi di Pulau Gersik menunjukkan adanya ketimpangan dalam penanganan risiko bencana antara daerah pesisir terpencil dengan wilayah daratan utama. Kegagalan dalam merespon kebutuhan masyarakat secara struktural mencerminkan kelemahannya institusi dalam membangun ketahanan sosial berbasis lokal. Masyarakat yang semestinya menjadi bagian aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan mitigasi justru menjadi pihak yang terabaikan. Padahal, partisipasi warga lokal dalam proses mitigasi sangat penting karena mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terhadap kondisi lingkungannya. Penduduk Pulau Gersik bukan hanya korban bencana abrasi, tetapi juga pelaku ekonomi penting dalam rantai pasok perikanan daerah. Dengan pendekatan mitigasi yang mengedepankan keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat, maka upaya pencegahan abrasi seharusnya menjadi prioritas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Mengabaikan masalah ini bukan hanya mengancam eksistensi geografis pulau, tetapi juga potensi sosial ekonomi dan identitas komunitas nelayan yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun.